pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, karena tentu saja pada saat sekarang kita masih dalam suasana atau kondisi pandemi. Semoga semua tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Dan pada sore hari ini, Bincang Sore akan membahas terkait dengan kapan berhaji. Kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu dari Kemenak Republik Indonesia memberikan pengumuman secara resmi memutuskan kembali tidak mengirim jemaah pada ibadah haji di tahun 2021 dengan adanya alasan pandemi yang kemudian penundaan ini menjadi penundaan kedua setelah tahun lalu ketika kita pertama kali mendapatkan kondisi pandemi virus COVID-19. Lalu bagaimanakah antrian yang sudah menunggu selama ini dan akankah ini nanti bisa terjawab di tahun depan, berapa jumlah antriannya dan bagaimana respon dari masyarakat? Kita akan diskusikan pada sore menjelang malam hari ini bersama dengan ketiga narasumber. Saya boleh menyapa terlebih dahulu pemirsa. Saya menyapa terlebih dahulu dari PLT Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur yang bergabung di line Zoom. Ada Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Huda MPD. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nurul Huda. Selamat malam Mbak Agnes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun telah bergabung di line Zoom. Kemudian pemirsa yang ada di studio, dua narasumber bersama dengan saya, hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang tentunya nanti akan menyuarakan bagaimana suara dari masyarakat mengetahui kabar ini. Ada Ibu Hajah Ani Maslaha, SPD MSI. Bu Ani, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Lahir batin. Amin. Dan tentu saja Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri Jawa Timur ada Bapak Haji Abdullah Wahib. Pak Wahib, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pemirsa. Sebelum kita diskusi melanjutkan sesi pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan simak video yang satu ini. Kementerian Agama Kemenak RI resmi memutuskan kembali tak mengirim jemaah pada ibadah haji 2021. Penundaan ini menjadi yang kedua setelah tahun lalu pemerintah juga tidak mengirim jemaah haji karena pandemi virus COVID-19. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas menjelaskan keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menak RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Sebelumnya Yakut menyebut pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait kuota 1,8% jemaah haji Indonesia. Mestinya kepastian itu disampaikan Arab Saudi 28 Mei 2021 lalu. Sementara itu di Jawa Timur sendiri, antrian haji sudah mencapai 1,5 juta orang terbanyak se-Indonesia. Antrian ini semakin panjang karena tertundanya ibadah haji sejak pandemi COVID-19. Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur M. Nurul Huda mengamini memang Jawa Timur merupakan antrian jamaah calon haji terpanjang di Indonesia. Daftar haji bahkan bisa masuk sampai 31 tahun lagi. Sebelumnya, Kemenak Jawa Timur sendiri sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan hingga memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada seluruh jamaah calon haji yang dijadwalkan berangkat, termasuk rencana lokasi karantina yang disediakan Biro Travel Jemaah Calon Haji yang telah mendapatkan asesmen dari KKP kelas 1 Surabaya. Sementara pelaksanaan swab PCR harus sudah terdaftar di Kemenkes. Baik, saya langsung saja ke Pak Nurul Huda, tentu saja dari Kemenak Jawa Timur sebagai panjangan tangan dari Kemenak Republik Indonesia. Pak Nurul Huda, kalau kita melihat di jumlah calon jemaah haji untuk Jawa Timur sampai dengan saat ini mencapai 1,5 juta orang, begitu ya? Sampai dengan sekarang, atau mungkin sudah ada tambahan baru terkait dengan antrian di tahun 2021 ini? Iya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi jumlahnya Jawa Timur itu sampai tanggal detik ini adalah 1.500.000 sekian. Oke. Untuk jamaah yang sudah masuk di tahun 2020
karena itu tertunda, kemudian di 2021 itu sebanyak 33.425 jamaah. 33.000 itu yang mendaftar di 2020 berarti ya, Pak? Iya, Oke. betul, Mbak. Ya, maka dari itu ini adalah yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Jadi seluruh jamaah itu sudah siap segala, baik itu berbentuk fisik maupun jasmani dan rohani, semuanya sudah siap segala sesuatunya. Akan tetapi karena situasi dan kondisi seperti ini, maka kemudian apapun yang terjadi, kita harus sami'na wa ata'na yang sudah diputuskan oleh Gus Menteri. Munculnya keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Ya, itu tadi yang reguler berarti ya, Pak Nurul Huda? Iya, betul Mbak Agnes. Jadi ini ada pilah-pilahan Mbak. Keterkaitan dengan haji reguler itu adalah pemerintah. Sedangkan haji khusus dan umroh itu adalah travel. Baik. Dalam hal ini termasuk nanti ada di dalamnya adalah Ampuri. Ampuri. Jadi ini pembagiannya sudah jelas, Mbak. Oke. Dan rata-rata ini mereka sudah mengantri berapa lama, Pak, yang saat ini mungkin masuk dan menambah daftar antrian lebih panjang lagi? Jadi kalau daftar hari ini termasuk Indonesia adalah masuk di Jawa Timur, ini adalah masuk ranking yang tertinggi juga, karena di masing-masing di kabupaten itu tidak rata. Sehingga daftarnya ini, jadi kuota itu adalah dibagi per provinsi, Bang. Kuota itu dibagi per provinsi, kemudian dari beberapa provinsi tadi saling siapa yang cepat maka dia dapat. Maka masing-masing di daerah itu tidak sama. Yang paling terbanyak itu 10 daerah yang paling banyak waiting list-nya. Antara lain Kabupaten Sidoarjo itu ada 76.986 yang haji khusus itu. Yang haji Kemudian khusus. yang haji regulernya 76.985, sedangkan haji khususnya 2010. Kemudian Kota Surabaya haji regulernya 71.289, sedangkan haji khususnya ada 3.818. Ada Jember regulernya 64.767, sedangkan haji khususnya 484. Gresik 61.209, sedangkan haji khususnya adalah 1.032. Kabupaten Lamongan itu ada 55.977 haji reguler, sedangkan haji khusus adalah 603. Sedangkan Kabupaten Malang itu 52.100 haji reguler, sedangkan haji khusus adalah 916. Sedangkan Kabupaten Pasuruan ya itu dan Bojonegoro, Tuban dan Banyuwangi itu seputar 37.756, sedangkan haji khususnya itu Bojonegoro 269, sedangkan yang Tuban haji khusus termasuk tinggi juga 619. Itu yang data yang masuk pada kami, Pak. Ya, tapi rata-rata itu mereka mengantri berapa tahun, Pak? Rata-rata kalau haji daftar hari ini, Mbak, maka dia akan masuk di tahun 2051, 31 tahun. 31 tahun ya? Ya, itu pun pemerintah sudah bagaimana meminimalisir. Meminimalisir contohnya, satu, agar antrian ini tidak panjang, waiting list-nya tidak panjang, maka yang sudah daftar haji, yang sudah melaksanakan haji, maka boleh daftar haji apabila sudah 10 tahun. Yang kedua, yaitu yang boleh daftar haji adalah yang sudah berusia 12 tahun. Ya, ini dilakukan untuk apa? Meminimalisir waiting list biar tidak begitu panjang, Mbak. Baik, Pak Nurul Huda, kita jeda dulu sebentar. Satu segmen tadi sudah kita coba gali data dari Kemenak Jatim. Selanjutnya nanti kita akan ngobrol juga dengan Wakil Ketua DPRD Jatim dan juga perwakilan dari Ampuri Jawa Timur. Kami kembali saat lagi, pemirsa.
Baik, kembali lagi bersama dengan kami pemirsa untuk Bincang Sore, kapan berhaji? Sejumlah data tadi sudah disampaikan dari PLT Kanwil Kemenak Jawa Timur. Kita coba akan diskusikan. Sudah banyak yang antri. Saya ke Wakil Ketua DPRD Jatim karena tentunya banyak calon jamaah haji juga yang sangat kecewa berat. Ada yang menunggu 10 tahun, bahkan kalau kita daftar sekarang kita ngantrinya sampai dengan 31 tahun. Iya, untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Timur, betul. Apa memang secara diplomasi Indonesia tidak dipercaya Arab begitu sebagai negara yang bisa menangani vaksin atau bagaimana, Bu? Ya, ada memang ya berita simpang siur yang saya katakan masih dalam kategori hoax. Kenapa? Karena tidak muncul berita resmi dari Saudi Arabia selaku penyelenggara ibadah haji. Nah, apakah ini kemudian daya tawar, nilai bergen kita ini kategori rendah? Saya pikir tidak juga. Mengapa? Indikatornya jelas bahwa Saudi membuka untuk haji itu tentu tetap menggunakan prokes. Prokes paling tidak kuotanya maksimal 50% dari sedianya. Maka kalau kemudian kita komparasikan data 2019 yang terakhir haji ada 3 benua, saya sebut Amerika, Eropa, Australia. Tahun 2019 itu totalnya 232.000. Indonesia saja satu negara. 2019 229, hampir 230.000. Hanya 2.000. Ya, artinya sudah mencakup dari 3 benua itu tadi ya. Artinya apa? Dari kalkulasi matematika. Nah, ada kemungkinan besar Indonesia tidak diizinkan. Itu analisa kami seperti itu. Dan itu sudah disampaikan di Komisi 8 yang membidangi di RI. Yang satu. Yang kedua, Indonesia tidak kategori daerah merah yang dilarang untuk ke Saudi saat ini. Tetapi tidak juga kategori 11 negara yang diperbolehkan untuk masuk, untuk datang dengan berbagai visa. Nah, melihat kondisi itulah barangkali kemudian agar lazimnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menak, 28 Mei itu sudah ada kepastian berapa kuota Indonesia. Tapi faktanya hingga 2 Juni kan keputusannya tidak ujung ada berita. Yang ketiga, lazimnya sebelum tanggal 28 itu sudah ada semacam warning atau lampu hijau kira-kira seperti apa. Maka di situ namanya haji kan harus persiapan yang penuh ya, karena kita membawa jamaah yang sangat banyak. Dari beberapa indikator itulah, walaupun kemudian Saudi belum memutuskan berapa kuota, hingga saat ini pun saya juga belum mendengar. Di semua negara belum tahu kuotanya, termasuk Indonesia. Kenapa memberanikan diri? Apakah ini bentuk pesimistis atau sebagai bentuk mengetahui bahwa negosiasi kita kurang lihai? Saya pikir enggak juga. Saya lebih cenderung ini sebagai bentuk kearifan Kemenap bersama dengan Komisi 8 yang membidangi. Alasan yang pertama kan untuk keamanan, keselamatan. Betul. Karena positif rate Indonesia memang sudah landai, udah bagus. Tetapi kan ini mulai melonjak sedikit belanja. Ada kekhawatiran begitu ya. Ada kekhawatiran. Jadi ada beberapa indikator-indikator yang kemudian udah deh, demi keselamatan artinya yang terbaik, mau tidak mau alasan itu harus diterima saat ini dengan legowo begitu ya. Betul, oleh calon jamaah haji. Saya kok melihatnya seperti itu sih. Tetapi tetap ini menjadi kritik konstruktif bagi pemerintah kita ke depan. 2022 harus lebih ada kepastian di jauh hari. Karena memang calon jamaah haji juga sudah menunggu sekian lamanya. Ketika tidak ada kepastian dengan kondisi yang mendadak, tentu saja ini cukup mengejutkan. Kalau dari Ampuri sendiri bagaimana? Anggota Ampuri Jatim yang terdampak dengan adanya pandemi, bahkan tahun ini ternyata juga tidak lagi jadi berangkat. Gimana? Terima kasih Mbak Anas. Tentunya ini adalah keputusan yang pahit. Keputusan yang pahit, keputusan sulit terutama bagi travel.
Tapi bagaimanapun juga kalau kita lihat dari keputusan Kemenak itu mulai dari A sampai itu kan ada menimbangnya itu sampai A sampai H itu. Maka kemudian kita menyadari, kita memahami bahwa memang mengurus haji itu tidak segampang yang kita kira. Jadi apapun permasalahannya itu ternyata banyak. Maka meskipun dengan pahit kita tetap harus menerima demi keamanan jamaah, demi keselamatan, demi itu insya Allah mudah-mudahan juga para jamaahnya dan para travel memahami akan hal itu. Tapi sejauh ini ketika kemarin pengumuman, apakah ada sejumlah calon jamaah juga yang nyampe ke Ampuri, artinya mempertanyakan dan bagaimana penjelasan dari Ampuri? Nah, sebelum ada keputusan itu dibacakan, memang berita itu sudah simpang siur. Ada simpang siur, ada begini lah. Akhirnya banyak dari anggota itu ya lebih baik. Sementara ya kalau kondisinya demikian, ya memang kita putuskan tidak berangkat kalau bisa. Nah itu keputusannya, karena kalau dilihat dari sampai sekarang pun juga belum ada kuota yang diberikan itu berapa. Sementara yang saat kita berangkat mulai dari vaksin, kemudian karantina, kemudian dari embarkasi, debarkasi, kemudian di sana, wah itu kita bayangkan betapa sulitnya. Dengan waktu yang sekarang ini agak mepet itu. Kayaknya sangat-sangat mustahil begitu ya. Tapi saya coba confirm juga ke Kemenak Jatim sebagai kepanjangan dari Kemenak Republik Indonesia, karena ada kabar terkait dengan Indonesia tidak mendapatkan kuota atau mungkin tidak diterima, tetapi negara tetangga bisa diterima. Dan berita ini sangat-sangat simpang siur. Mungkin dari Pak Nurul Huda bisa membantu meluruskan, benarkah demikian Malaysia JCH-nya diterima sementara Indonesia tidak diterima? Terima kasih Mbak Agnes. Jadi saya mencoba untuk meluruskan. Jadi ketika haji itu berangkat itu ditandai MOU, Mbak. Teman-teman semuanya adalah ditandai dengan MOU. MOU itu di dalamnya memuat tentang kerjasama, persyaratan, dan seluruh yang harus dilakukan di antara kedua negara tersebut. Mulai dari kuota, mulai dari maktab, mulai biaya, dan sebagainya. Semuanya tertuang di dalam MOU tersebut. Sampai hari ini pun, mohon maaf, belum ada negara satu manapun yang sudah MOU dengan Arab Saudi. Kalaupun ada 9 negara, ada yaitu Libanon, Mesir, Pakistan, Turki, itu adalah penerbangan. Dia memberikan sebuah, dia tidak ada MOU secara langsung dengan Arab Saudi. Mohon maaf. Jadi ini harus diluruskan satu. Yang kedua, Mbak, keterkaitan kalau Indonesia itu punya hutang, mohon maaf, Indonesia itu di dalam ketika MOU maka itu dituangkan. Begitu dituangkan, maka di situ harus membayar DP. DP di situ itu harus lunas. Kenapa? Kalau itu tidak lunas, maka dia tidak mendapatkan visa saat itu, tahun itu. Nah, tentunya kalau seandainya saat itu kita ini punya hutang, jamaah haji tidak bisa berangkat karena tidak punya visa. Nah, karena kita sudah MOU di situ, kemudian ya visa baru, setelah MOU baru visa itu dimunculkan. Itulah kemudian di situ ada kuota. Jadi tidak benar. Terus termasuk yang Malaysia, mohon maaf. Mohon maaf. Hari ini Malaysia lockdown. Ya, kalau lockdown itu berarti kondisi COVID-19 itu belum reda. Dan informasi itu tidak terjadi saat bulan ini, tetapi bulan sebelumnya. Kalau itu lockdown, masa akan dikasih yang namanya penambahan kuota? Memang termasuk Indonesia dan beberapa negara itu sudah dijanjikan bahwa nanti akan dikasih kuota tambahan. Itu dalam kondisi normal. Sebelum pandemi. Maaf, ini
Tapi ketika pandemi, kita belum ada kabar apapun berarti ya? Belum ada kabar apapun. Iya. Baik Pak, cukup clear dan mudah-mudahan bisa diterima juga oleh pemirsa terkait dengan kabar atau berita yang simpang siur sejauh ini terkait dengan kapan berangkat haji. Kami kembali saat lagi pemirsa untuk melanjutkan bincang sore kali ini. Ya, yang pertama ya itu tadi jaga kesehatan terutama. Ibu sudah divaksin dan apa aja persiapannya, Bu? Vaksin meningitis sudah, cek kesehatan 2 kali sudah, vaksin COVID 2 kali sudah. AstraZeneca atau ini? Sinovac. Tahun 2011 sampai 2020. Berarti sudah menanti 10 tahun ini. 10 tahun. Baru berangkat. Bu, rencananya ini mau berangkat dengan siapa saja, Bu? Saya sama anak saya. Bareng, Bu, ya? Iya. 10 tahun menanti terus ini 2 kali dibatalkan, Bu. Ada perasaan yang kangen atau gimana? Ya otomatis mesti kangen. Tapi ya gimana lagi, memang keadaan seperti ini. Kita ya harus manut sama pemerintah. Ya, salah satu testimoni atau suara dari calon jemaah haji dari Surabaya yang sudah 10 tahun menunggu dengan 2 kali penundaan tahun kemarin dan juga tahun ini dan masih tetap belum bisa berangkat haji. Mudah-mudahan ada kabar baik dari pemerintah terkait dengan bagaimana nanti di tahun 2022. Nah pemirsa, kami buka interaktif di segmen ini. Anda bisa menghubungi kami di 82510 atau di 82570. Monggo bisa menghubungi kami. Tapi saya coba sebentar ke Ampuri karena kita bicara tentang dana begitu ya. Ini juga yang sering santer dibicarakan oleh para calon jemaah haji. Bagaimana dengan dana yang tergabung dalam KBIH? Apakah dikembalikan atau nunggu antrian atau gimana ini kalau terkait dengan dana? Kalau dana itu kalau haji itu kan ada di Kemenag. Di Kemenag berarti jadi ya? BPKH. Semuanya kan ada di BPKH. Sehingga BPK kemarin juga memberikan statement pengembalian dana. Oke. Nah, kan memang begitu. Itu dari BPKH. Nah, dari dana yang ada itulah maka kalau kita tidak berangkat lagi, ya itu memang berat. Ya. Memang berat. Maka kalau bisa itu lobby untuk umroh dan lain sebagainya. Kan kalau haji, kalau di Ampuri itu kan tidak hanya PIHK. Ya. Tapi ada PPIU dan PIHK. Nah, kalau bisa ya dari Kemenag itu ada lobby tingkat tinggi lah. Kalau orang bilang ya lobby tingkat dewa. Lobby tingkat dewa untuk kemudian nanti jangan sampai nanti terjadi bisa, lagi seperti ini ya. Nah kalau dana insya Allah kalau di travel itu biasanya aman. Aman, terutama umroh itu biasanya aman. Nah, kemudian yang ada di Kemenag ya tinggal sebagaimana aturan yang ada. Baik, nanti mungkin dari Pak Nurul Huda bisa menjelaskan juga terkait dengan kemana anggaran haji kalau tahun kemarin dan hari ini gagal begitu ya, dan bagaimana dengan dana dari jamaah, karena itu juga dipertanyakan. Tapi sebelumnya saya ke Bu Ani dulu. Bu Ani, gimana kemudian ini harus mengawal, karena kan kita tahu jamaah calon haji untuk yang di Jawa Timur sendiri antriannya cukup panjang. Ini gimana supaya lobby-lobby tingkat dewa tadi, kalau versi Ampuri ini mungkin Dewan ada sudut pandang sendiri bagaimana melakukannya? Iya, yang pasti itu yang pertama yang harus dilakukan untuk ke depan, memastikan bahwa dua-dua ya insya Allah lah. Kalau lihat positif rate hari ini, walaupun harusnya ada ya, di Indonesia ada varian baru ya di beberapa titik, tetapi saya meyakini lah sudah 2 tahun lebih, tahun depan ini sudah pada posisi zero lah ya, sudah tidak lagi new normal tapi normal. Maka tentu sesegera mungkin pemerintahan RI, ini domainnya pemerintahan RI, domainnya Kemenag, domainnya DPR ya? RI, ya. Bukan regional, bukan daerah ya. Karena itu juga menentukan ketika pandemi ini masih ada sekian persentase, pasti ada pemberlakuan kota lagi.
Maka Harus tentu diantisipasi bagaimana berarti ya? antisipasi sejak dini harus dilakukan. Jadi hubungan bilateral, hubungan kedutaan kita yang ada di Saudi Arabia juga harus ada nilai bergain, harus lebih aktif lagi melakukan jalin komunikasi. Harus bisa meyakinkan kepada pihak Saudi bahwa Indonesia aman. Tentu aman itu aman bener kan begitu. Sehingga itu memang harus dilakukan itu. Tapi kalau melihat dengan kondisi Jatim sendiri, kenapa calon jemaah haji di Jawa Timur ini sangat panjang, bahkan boleh dikatakan tertinggi di Indonesia? Ya, itu satu. Yang namanya haji itu kan tidak hanya ada kemampuan ekonomi, pasti. Itu sebagai bentuk lambang kemakmuran. Karena sehat jasmani, ada kemampuan untuk kesehatan, tetapi ketika tidak ada kemampuan ekonomi juga akan berangkat. Minimal 3 lah. Ekonomi, ada kesehatan jasmani. Nah, ini ada panggilan. Nah, saya pikir ini menunjukkan bahwa SDM, bahwa keyakinan, bahwa religiusitas Jawa Timur itu kan terkenal daerah santri ya. Artinya ini juga berpengaruh begitu. Tidak salah ada banyak berduit secara jasmani, tetapi karena keagamaan, keyakinannya kurang tidak kuat, merasa ada panggilan berarti. Tidak merasa ada panggilan, jadi masih menunggu terus. Ini menunjukkan grade untuk keyakinan masyarakat Jawa Timur tinggi. Ya, selain dari ekonomi dan kesehatan fisiknya juga mumpuni. Saya pikir. Saya ke Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda, boleh dibantu dijelaskan ini, karena saya kembali lagi terkait dengan anggaran haji. Ini juga dipertanyakan. Ya, terima kasih Mbak Agnes dan Ibu Ani dan Pak Wahid. Jadi dana haji, apa yang disampaikan oleh Pak Wahid memang benar. Sampai detik ini dana haji itu aman. Di mana? Di BPKH. Kita dengar bersama yang sudah disampaikan oleh Bapak Anggito Abimanyu, bahwa dana semua jamaah haji baik itu khusus maupun reguler semuanya dalam kondisi aman. Jadi sampai detik ini kondisi uang adalah dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah apapun. Kemudian kaitan dengan saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi. Pak Nurul Huda, ngapunten Pak. Pak Nurul Huda, mohon maaf kalau saya harus potong karena ada penelpon masuk. Saya izin untuk menerima telepon dulu, nanti baru saya sambung kembali ke Pak Nurul Huda. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya terputus. Bisa menghubungi kami kembali di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oh, volume televisinya mungkin boleh dikecilkan terlebih dahulu, feedback. Selamat malam. Terputus ya? Oke, saya kembali ke Pak Nurul Huda. Monggo Pak, dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi, yaitu berkaitan dengan istitoah. Memang haji ini panggilan, termasuk Jawa Timur ini luar biasa. Karena 3 komponen itu ketika mau berangkat haji, itu harus menjadi satu istitoah kesehatannya. Sehat atau tidak? Yang kedua, istitoah perjalanannya. Yang ketiga, istitoah biayanya. Ini harus menyatu. Walaupun kondisi saat ini pandemi di Jawa Timur, itu dalam setiap tahunnya itu cukup lumayan untuk pendaftaran haji. Yaitu tiap tahunnya adalah ada 12.000 untuk di Jawa Timur. Walaupun kondisi pandemi ini luar biasa. Jadi per tahun itu adalah 12.000 untuk yang daftar. Nah, tentunya karena kuota itu adalah per provinsi, maka kemudian tidak dibagi per kabupaten, tetapi dipersilahkan masing-masing kabupaten dan kota untuk siapa yang cepat dia akan mendapatkan porsi. Gitu, Mbak. Baik, Pak Nurul Huda, kalau saya boleh kembali lagi ya terkait tadi dengan anggaran, berapa persen yang kemudian calon jemaah haji yang memutuskan untuk menarik kembali dananya, atau mungkin dari Kemenak ada
kebijakan dana tersebut akan tetap di hold begitu sampai kemudian ada kepastian nanti tahun depan atau ada pengembalian atau bagaimana? Iya, terima kasih karena kami di Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga kabupaten dan kota ini adalah penerima dan pelaksana regulasi. Betul. Maka bagi seluruh jamaah haji dipersilahkan untuk mengambil dana. Dananya aman, ya. Dananya aman dan ketika mau mengambil itu tidak bertele-tele. Oke. Di situ ada dua, Mbak Agnes. Ada dua, pelunasan dan pendaftaran. Ketika panjenengan pengen mengambil, Bapak dan Ibu pengen mengambil pelunasannya, contoh 34.000. Kita sudah daftar 25.000. Berarti yang 20 juta, 25 juta. Nah, yang 10 juta bisa diambil. Ketika itu diambil, maka apabila tahun berikutnya itu ada penambahan biaya, maka dia akan terkena biaya tambahan. Tapi kalau yang diambil itu, Mbak, pendaftarannya, maka dia akan kehilangan porsi. Kalau diambil pendaftarannya inilah kehilangan porsi eman-eman, betul, karena apa? Menantinya 10 tahun. Apalagi hari ini kita menanti 31 tahun. Maka dari itu, karena itu sudah diniatkan untuk beribadah haji agar dapatnya itu tidak diambil. Baik, tapi seandainya memang tidak diambil dan mungkin nanti di tahun depan ada perubahan, penambahan atau apapun itu, apakah nanti dibebankan kepada calon jemaah hajinya atau nanti ikut dari pemerintah? Iya, terima kasih. Sesuai dengan informasi, mohon maaf, Mbak Agnes, jadi banyaknya yang harus standar daripada pelaksanaan pelunasan haji itu harus diupayakan, dibicarakan antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI. Baru kemudian diputuskan oleh Presiden. Ya, berapa biaya yang harus diputuskan itu adalah keputusan Presiden. Nah, kita masih menanti situasi akan datang, Mbak. Matur nuwun, Pak. Ini ada yang menghubungi kami juga tadi sempat terputus atau mungkin delay begitu ya. Beliau menanyakan terkait dengan bagaimana dengan kondisi umroh, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Wahid ya dari Ampuri. Memang saya yakin Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama ini sudah berupaya semaksimal mungkin lah. Sudah maksimal lobby dan sebagainya. Tapi sekali lagi kesehatan COVID-19 masih merajalela, malah ada varian baru ini. Kita cuma berharap kalau seandainya ini bila mana haji ini sudah dibatalkan seperti ini, maka harapan kita semua, masyarakat kita semuanya berharap mudah-mudahan sekali lagi pemerintah Arab Saudi membuka untuk izin masuk umroh. Iya. Ini yang terjadi walaupun dengan prokes yang ketat. Seperti yang terjadi kemarin yang menggunakan prokes yang ketat ketika umroh itu luar biasa. Sudah dananya tinggi, dananya mahal, tetapi untuk umrohnya itu sangat-sangat terbatas. Dan ini harapannya, saya yakin Mbak Agnes, ketika ini COVID-19 ini sudah berlalu, insya Allah ini pasti akan dibuka dan pasti itu akan memberikan jaminan kepada seluruh jamaah umroh. Mudah-mudahan seperti itu. Bu Ani nanti menambahkan terkait dengan umroh ataupun juga nanti dari Pak Wahid begitu ya. Kita jeda dulu sebentar pemirsa, kami kembali saat lagi. Kembali bersama dengan kami dalam Bincang Sore pemirsa, saya langsung ke Bu Ani. Bu Ani mungkin menanggapi terkait umroh dan juga bagaimana sebenarnya dukungan dari teman-teman Dewan untuk bisa membantu menjelaskan atau juga membantu pemerintah. Sebentar saya tampung penelpon dulu. Selamat malam.
Mohon maaf Ibu. Oh ya, oke. Sepertinya delay ya. Halo. J, Bapak dengan Bapak siapa? Selamat malam. Halo. J, mohon maaf televisinya boleh dimatikan dulu Pak suaranya. Oke, teman-teman boleh dibantu ditampung ya terkait dengan penelpon yang mungkin masih delay atau feedback. Saya ke Bu Ani dulu. Bu Ani, monggo. Ya, pertama kita belum tahu pasti juga loh ya, apakah haji ini dibuka untuk beberapa negara, karena faktanya per hari ini harusnya, lazimnya itu sudah terketahui negara mana saja yang diberikan kuota, tapi faktanya enggak. Bisa jadi bahwa haji akan diberlakukan lokal untuk daerah yang ada di sana. Sama seperti tahun lalu berarti ya? Sama dengan tahun lalu, plus terhadap 9 negara yang diberikan penerbangan boleh masuk. Izin boleh masuk. Nah, sayangnya Indonesia tidak kategori di dalamnya. Ya. Saya berpikir kalau lihat dari efektivitas nih, hampir nyaris kalau itu umroh diperbolehkan, hanya sekali kita bisa melakukan umroh. Mengapa? Karena kita harus karantina itu 12 hari. Ya. Itu pun harus ada di sekitaran permukiman atau hotel ya. Jadi kalau dihitung stres, begitu stres. Tetapi yang namanya orang ada kalanya sudah pingin bertahun-tahun baru punya uang hari ini. Nah, maka kemudian pemerintah harus memfasilitasi itu. Oke, jadi saya pikir memang arif ketika pemerintah harus meningkatkan diplomasi lagi untuk membukakan jalur lain seperti umroh tadi itu. Sehingga kita kategori tambahan dari 9 negara yang diperbolehkan ada penerbangan. Intinya berharap kita bisa masuk begitu ya dan menjawab keresahan dari para jemaah haji. Saya ke penelpon, selamat malam, terima kasih sudah menunggu. Dengan Bapak siapa di mana? Abdul Latif di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon maaf Bapak, boleh lebih jelas Pak Abdul dari Kendari? Iya, Abdul Latif. Monggo Pak. Sulawesi Tenggara, Kendari. Iya, halo. Monggo Pak. Silakan Bapak. Ya, sudah terhubung. Monggo Bapak, silakan, sudah terhubung bersama kami. Iya. Maksudnya? Oke, terputus. Baik. Bisa telepon kembali sesuai dengan yang tertera di layar kaca. Lalu kemudian bagaimana untuk kemudian bisa menjelaskan semua itu kepada masyarakat? Ini Dewan juga pasti kan terima aduan cukup banyak pasti. Ya. Kalau secara fisik hadir atau telepon secara pribadi saya belum ada Mbak ya. Tetapi memang penting semua media, terutama televisi harus mensiarkan fakta berita sesungguhnya supaya tidak liar. Karena hoax ini lebih parah dari dari kondisi sesungguhnya. Ini yang menjadikan kondusivitas, stabilitas kita. Sudah kita pandemi, ada varian baru yang kemudian ditambahi dengan hoax-hoax yang tidak sedap, ini kan juga akan berpengaruh kepada recovery ekonomi kita. Jadi bagi kami melalui sosmed, saya juga beberapa kali menyampaikan di akun saya, kaitannya ini adalah keputusan pemerintah yang terbaik untuk keselamatan dan harus diterima. Iya, dan harus diterima. Dan yang lebih penting lagi adalah haji. Haji itu panggilan, maka ambillah hikmah dari semua itu. Sebut saja pernah di tahun ke-6 Hijriah, waktu itu Nabi beserta kaum Ansor dan Muhajirin dari Madinah akan melakukan umroh, tetapi kemudian tidak diperbolehkan oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy sudah nyegat akan dilakukan perlawanan, tidak diperbolehkan masuk. Yang kemudian ada perjanjian Hudaibiyah. Memang pahit saat itu karena apa? Kaum Muhajirin, kaum Ansor tidak jadi umroh, tetapi manfaatnya apa?
Nabi diperbolehkan untuk berdakwah ke Mekah, diperbolehkan masuk. Anggap aja ini salah satu contoh ya, mungkin analog dari sejarah itu. Ini adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak perlu risau kalau toh kemudian namanya umur kan Allah yang mentakdirkan ya. Niatan baik sudah ya kan, kemudian sudah diikuti itikat, membayar dan macam-macam. Insya Allah Allah yang maha tahu kan, walaupun kemudian hajinya belum dilakukan, ternyata takdirnya menjemput lebih dulu, itu tidak perlu dipikir. Kita kembalikan yang semua. terpenting kembalikan kepada bahwa Allah memang belum memberikan ridho untuk berangkat tahun ini. Baik. Setidaknya ini memberikan bekal juga kepada kekuatan mental, kekuatan spiritualnya, amalan-amalan sunnah yang harus dibaca. Barangkali tambahan waktu ini akan semakin hafal kan begitu. Semakin matang semakin untuk berangkat matang. haji ya. Hikmah itu aja yang diambil saya pikir. Baik Bu Ani, kalau dari uang tidak hilang kan, kalau diminta ya diberikan kan, demikian. Asalkan tidak diminta pendaftarannya. Karena bilang porsi ya berarti ya. Baik. Kalau dari Ampuri bagaimana komunikasi selama ini dengan pemerintah? Kalau kita dengan pemerintah insya Allah baik. Apakah dengan adanya keputusan ini Ampuri juga sempat apa ya istilahnya ya, karena ini kan membantu untuk menjelaskan kepada calon jamaah haji yang terdaftar di Ampuri. Ampuri insya Allah sudah menerima, sudah memahami betul. Hanya saja kita minta jadi lobby untuk itu lobby yang untuk umrohnya. Karena kalau kita sekarang nggak mungkin, tapi untuk umroh bagaimana? Kalau ada prokes, oke lah kita ada prokes kesehatan. Tapi nanti kan ada itu, ada pila-pila, ada usia, ada vaksin dan lain sebagainya. Nah, tapi yang penting ada keberangkatan. Berarti harus ada kepastian ya lobby. Ada kepastian, ada lobbynya itu. Pak Wahib sebentar, saya angkat telepon dulu. Selamat malam. Terima kasih sudah menunggu. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dani di Sidoarjo. Monggo Pak Dani di Sidoarjo. Yang pertama saya menyampaikan ini sangat disayangkan kalau sampai ada pembatalan ibadah haji ini ya. Apalagi nanti antriannya akan semakin panjang, bisa puluhan tahun jamaah Jawa Timur. Lepas dari persoalan-persoalan tadi yang disampaikan dari Kemenak maupun dari Ampuri maupun dari anggota Dewan, satu hal ini yang agak mengusik saya sebenarnya, soal vaksin. Ada apakah benar bahwa salah satu alasan Arab Saudi menolak, bisa dibilang ya dalam tanda petik tidak mengakomodasi jamaah haji Indonesia karena persoalan vaksin yang tidak diakui. Jadi mungkin Sinovac ya, katakanlah itu yang tidak diakui WHO, sehingga Arab Saudi hanya menerima jamaah haji yang sudah divaksin dengan vaksin selain vaksin tadi yang tidak diakui tadi. Itu aja mungkin dari pihak Kemenak atau ada penjelasan. Baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin yang menjawab dari Pak Nurul Huda begitu ya, terkait dengan apa benar alasan vaksin Sinovac ini menjadi alasan Indonesia tidak diterima di Arab Saudi. Saya ke Pak Wahib dulu. Pak Wahib melanjutkan yang tadi, termasuk ada penanya juga, kalau yang tadi dari Kendari tanya ONH itu antriannya berapa lama? ONH itu 7-8 tahun. 7-8 tahun ya. Kemudian kalau ada pembatalan ini ya berarti harus mundur lagi. Nah, saya lanjut tadi. Permasalahan sekarang itu, permasalahan pokoknya itu adalah COVID-nya, penyakit ini. Maka permasalahan ini yang harus disadari oleh semua dari jamaah maupun masyarakat. Karena kalau perilaku masyarakatnya tidak mau mengikuti prokes, maka akan bertambah lama. Dan kalau ada varian baru bisa-bisa nanti nggak ada haji lagi, nggak ada umroh lagi. Itu yang kita khawatir tahun depan kita akan bernasib sama seperti dengan tahun ini dan tahun kemarin berarti. Maka kita harus punya langkah-langkah bagaimana agar ini bisa karena masyarakat kelihatannya sudah pegel, kapok gitu loh. Tapi ini ujiannya bertambah lama sebenarnya. Nah, kalau masyarakat perilakunya demikian, maka nggak akan ada habisnya.
Nah, nggak ada habisnya. Baik, Pak Wahib, sorry, kalau kerugian yang diterima atau mungkin yang harus ditanggung oleh Biro Travel Haji Umroh akibat gagal berangkat haji itu seberapa besar? Kalau kerugiannya, ya, kalau seumpama uang itu ditarik, maka kerugiannya besar. Kalau sekarang ini kan kita sudah setelah semangatnya pemerintah itu, maka travel itu kan sudah ke hubungannya dengan Arab Saudi, hubungannya dengan hotel dan lain sebagainya. Sudah pesan-pesan. Itu kan sudah ada pos-pos yang harus masuk itu. Nah, kalau sudah itu, maka kerugiannya itu kadang-kadang uang nggak bisa kembali. Uang nggak bisa kembali. Saya contohkan kayak umroh itu ya, kayak umroh kemarin yang gagal itu, ada di antara anggota itu yang sudah berangkat sampai ke sana, sudah sampai di sana dipulangkan. Nah, kalau dengan dipulangkan, alasan, ketika itu dengan alasan apa Pak? Sudah sampai sana kemudian dipulangkan? Karena mereka sudah ditutup, ada COVID. Oh, oke. Dipulangkan. Nah, kalau dipulangkan jamaah itu kan sudah menikmati pesawat, sudah menikmati situ. Nah, sementara jamaah belum umroh, akhirnya kan nuntut umroh lagi. Nah, itu kerugian-kerugian itu. Nah, itu kerugiannya besar bagi travel itu. Nah, belum lagi hotelnya. Ya, itu sudah dibayar semua. Baik. Ya, itu. Kita jeda dulu sebentar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya kembalikan lagi ke PLT Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Kami jeda dulu pemirsa. Bincang Sore kembali saat lagi. Baik, waktu saya tidak banyak pemirsa untuk sesi terakhir dalam Bincang Sore kali ini. Kurang lebih 7 menit saya ke Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda, tadi ada pertanyaan dari penelpon Pak Dhani di Sidoarjo. Apa benar vaksin Sinovac menjadi alasan Arab Saudi menolak Indonesia karena tidak mau menerima yang sudah divaksin Sinovac? Kemudian dari Ubaidillah di Tuban ini bertanya bagaimana dengan JCH Manula? Apakah tahun 2022 terkait antriannya seperti apa? Monggo Pak Nurul Huda secara singkat. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Doni dari Sidoarjo dan berkaitan dengan Manula. Mohon maaf. Jadi MUU itu belum tertuang. MUU itu belum dilaksanakan. MUU itu memuat keterkaitan dengan vaksin, keterkaitan dengan yang Manula, keterkaitan dengan jumlah jamaah, keterkaitan dengan pemondokan, itu belum terjadi. MUU aja belum terjadi kok sudah menolak. Ya. Nah, ini kan kalau seandainya di situ ada sebuah persyaratan, itu sudah di situ itu baru sudah tertuang di MUU itu, baru itu kita mengetahui. MUU saja mohon maaf Pak Doni dan termasuk yang Manula, persyaratan itu belum kita dapatkan, MUU aja belum. Ya. Nah, karena MUU belum, maka itu tidak benar kalau memang vaksin yang kita itu adalah ditolak dari mereka. Belum ada pernyataan secara khusus dari menteri dari Arab Saudi itu berada di luar kita ini. Maka dari itu secara khusus ini belum ada informasi karena apa? Karena sampai detik ini belum ada negara yang MUU Arab Saudi membuka untuk jamaah haji. Baik Pak Nurul Huda, ini sekaligus mengklarifikasi segala macam bentuk berita yang ada di luar sana bahwa sekali lagi belum ada MOU apapun dari pihak Arab Saudi dengan negara manapun. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dan tidak miss dalam menerima berita yang beredar saat ini. Secara singkat saya mungkin ke Amfuri dulu dari Wakil Rakyat dan nanti ditutup oleh PLT Kakanwil Kemenak Jatim. Pak Wahib, apa harapan agar tahun depan supaya JCH ini bisa terjawab rasa kerinduannya? Apa yang bisa dilakukan? Monggo. Terima kasih. Harapannya satu, yang pertama kepada Kemenak, karena Kemenak itu adalah bapak kita. Ya, jadi jangan biarkan anak-anaknya menjadi susah. Baik. Nah, karena begitu maka saya berharap itu bagaimana bisa terlaksana haji, terlaksana umroh. Ya, lobbynya bagaimana, nah itu. Karena
travel itu otomatis uangnya juga di BPKH, itu sudah sana. Jadi kita sudah menyumbang banyak di BPKH atau istilahnya ada di sana yang mengelola dan lain sebagainya. Baik. Nah, supaya kita dari travel tidak merasa kayak seakan-akan memang sementara ini seakan kok lobbynya bagaimana. Baik, Pak Wahib. Ini mudah-mudahan nanti bisa terjawab begitunya. Baik, saya ke Bu Ani secara singkat monggo. Pertama pada pihak pemerintah pasti memang harus ditingkatkan diplomasi ya, agar supaya ada kepastian lebih dini, kesiapan yang lebih lebih bagus lagi untuk bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tentu juga termasuk kalau toh haji tidak bisa dilakukan tahun ini, bisa jadi tidak hanya Indonesia tapi secara hawanya, kalau saya ya hawanya tidak mendahului ya, kayaknya seperti tahun yang lalu, jadi hanya lokal begitu dan beberapa negara yang diperbolehkan ada penerbangan mungkin begitu. Tapi setidaknya tadi saya setuju tingkatkan diplomasi, kemudian umroh tadi itu loh ya bisa mendapatkan izin itu untuk pihak pemerintah. Nah, yang kedua pada masyarakat tentu nih ini juga penting, jangan mudah terprovokasi ya. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak Kemenak saya pikir sudah clear, sudah istilahnya itu sudah gamblang bahwa tidak ada politisasi di situ, tetapi murni memang pihak kaitannya dengan 3 hal persoalan atau 3 hal alasan. Jadi mulai dari kesehatan, tidak ada kepastian kuota, hingga per hari ini belum dilakukan MOU apapun. Sehingga informasi liar mulai dari diminggirkan dulu ya. Kemudian vaksin ini adalah berita hoax, jangan mudah diprovokasi. Hal yang terpenting lagi adalah ambil hikmahnya ini. Saya yakin semua ini takdir Allah akan lebih baik lagi ketika berangkat tahun 2022. Amin. Termasuk saya lupa harus ada kepastian bahwa yang waiting list tahun 2019 ini 2020 menjadi prioritas pertama. Baru 2021 harusnya tahun 2023 akhirnya kan seperti itu. Baik Bu Ani, saya secara singkat jangan sampai yang kemudian ini ada penyerobotan lagi yang kemudian menjadi persoalan. Baik, ini secara singkat setengah menit saja saya ke Pak Nurul Huda, ini terkait dengan kekhawatiran bahwa waiting list ini sudah harus mendapatkan prioritas dan bagaimana titik terang nanti atau titik cerah tahun depan. Secara singkat. Terima kasih ya Mbak Agnes, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani dan Wahib. Jadi memang kami merasakan apa yang terjadi di masyarakat, kami sangat merasakan. Tapi apapun yang terjadi ini pahit, ini adalah keputusan yang terbaik. Karena apa? Yang namanya kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji itu adalah merupakan yang harus dilindungi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Maka dari itu kami yang ada di pemerintah berupaya semaksimal mungkin. Apa yang terbaik untuk masyarakat pasti akan disampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah pun juga berusaha semaksimal mungkin apa yang dilakukan adalah terbaik untuk jamaah ini. Sehingga kondisi seperti ini kami sangat berharap tidak usah, mari kita saling muhasabah, ibda binafsik. Saya yakin peristiwa ini adalah pinter-pinter, mari kita ini mencari hikmah di balik musibah. Saya yakin dan yakin. Maka insya Allah ketika kesabaran yang ada di dalam hati ini kita tata bersama-sama, ini bentuk daripada ikhtiar yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah kita ini innallaha ma'as-sabirin, yaitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya kira ini Mbak Terima Agnes, kasih Pak Nurul Huda. Matur nuwun, mohon maaf kalau waktunya sangat-sangat mepet, tapi terima kasih untuk setiap informasinya, mudah-mudahan bisa menjawab keresahan yang ada di masyarakat. Terima kasih, sehat selalu Pak Nurul Huda, PLT Kakanwil Kemenak Jawa Timur, Pak Wahib dari Ampuri, terima kasih, Bu Ani dari DPRD Jawa Timur, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semuanya, mudah-mudahan informasi sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya sedang menanti-nanti kapan kita bisa berhaji kembali. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.